kita berat, kaji kita berat memang, karena masalahnya masalah yang membuat persimpangan jalan antara yang istiqamah lurus dengan yang tidak istiqamah melenceng, yang meyakini bahwa agama ini sudah terang oleh Nabi, dengan yang masih mencari yang kelam-kelam yang dianggap terang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kira-kira dan rasanya. Oleh sebab itu, perbedaan umat dalam masalah akidah itu melahirkan berbagai firqah, yaitu aliran. Tapi kalau perbedaan mereka dalam ijtihad masalah hukum fikih misalnya, tidak melahirkan firqah. Makanya imam yang 4 tidak berfirqah, mereka semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada nama lainnya, tidak ada nama lainnya kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhabnya ini Syafi'i, ini Hambali, ini Maliki, ini Hanafi, dan ini Zahiri. Tapi secara mereka tidak punya aliran, bukan aliran. Tapi kalau dalam agama, dalam akidah berbeda, timbullah berbagai aliran. Makanya aliran Qadariyah lahir karena akidah tentang qadar dan qadar, melenceng dari jalan sunnah. Jelas ya? Kemudian lahir aliran Jabriyah juga karena akidah. Lahir aliran Syiah karena keyakinannya bahwa Abu Bakar dan Umar telah merampas hak Ali menjadi khalifah. Keyakinan lagi, bukan masalah hukum, fikih, ibadah dan sebagainya. Dan lahir pula aliran Mu'tazilah yang menuhankan akal, bahkan sampai-sampai di antara mereka ada yang punya statement yang kufur pada Allah, yaitu Allah takut pada logika. Ada yang sampai seperti itu. Ya, ada yang mengatakan ini perkataan kufur, walaupun orangnya secara ta'yin ya kita harus terangkan dulu. Tidak kita kafirkan langsung orangnya ya, tapi yang mengatakan ini perkataan kufur. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati, mereka tidak menerima apapun keyakinan tentang Allah yang tak masuk logikanya, sehingga Allah tidak punya sifat satupun. Karena kalau punya sifat berarti menyerupai makhluk. Lahir pula cabang-cabang daripada aliran ini yang sumber mata airnya sama, cuman ada yang sudah disaring lah. Nah, yang disaring, cuman saringannya banyak yang bocor. Nah, itu masalah, yang saringannya banyak yang bocor. Sebab apa? Sudah ada telaga yang jernih, pergi juga ke telaga yang keruh. Itu masalahnya. Jadi telaga yang jernih kan jelas Al-Quran dan Sunnah, seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, man akhadzal ilma min ainil ilmi sabat, siapa yang ambil ilmu dari mata airnya ilmu itu kokoh. Ya, Al-Quran Sunnah, makanya orang yang pegang Al-Quran Sunnah kokoh, kata Nabi SAW. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat, siapa yang ambil ilmu dari aliran-alirannya, aliran-aliran sungai kan, itu apa istilahnya, saya ada alirannya, daerah aliran sungai, jadi dasman dari daerah aliran sungai laki-laki gitu. Daerah aliran sungai diambil dari aliran-alirannya, maka akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat. Kalau sudah di aliran, di hilir, dah banyak gelombangnya, mereka akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wakhtalafat alaihil aqwal, atau sebelumnya wa akhadzathul
waqtalafat alaihi al-aqwal. Subhanallah, ada sebelumnya wa akhadathu al-ibarat, waqtalafat alaihi al-ibarat, akhadathu amwajul fitani wasyubuhat wa malat bihi al-ibarat, wa malat bihi al-ibarat, dan cenderung kepada retorika. Jadi kadang-kadang retorika mengalahkan data. Makanya kalau antum nak berperkara, ambil pengacara yang paling ahli retorika. Yang hak bisa jadi batil, yang salah bisa jadi benar. Iya tak? Ada pengacara di sini? Coba kasih tahu saya. Iya, makanya pengacara kira hebat tuh yang paling pintar berretorika. Ya, kalau hukumnya bisa 30 tahun, bisa menjadi 3 tahun nanti itu. Karena pandainya memainkan retorika. Jadi nanti dalam ilmu agama pun nanti yang ahli sunnah bisa jadi ahli bid'ah dengan retorika. Tapi yang benar-benar ahli sunnah tidak sabit. Walaupun disebut oleh Mu'tazilah, Imam Ahmad sebagai dhalun mudil, Imam Ahmad disebut oleh orang Mu'tazilah sebagai sesat menyesatkan. Ahli bid'ah, yang ahli sunnah mereka, tapi tidak pakai sunnah. Nah, jadi Mu'tazilah waktu itu menuduh Imam Ahmad ahli bid'ah, dan yang ahli sunnah siapa? Mereka, walaupun mereka tidak terima sunnah. Hari ini ada nggak? Ada yang mereka bid'ahkan, yang kalau boleh gunting kuku pun harus pakai sunnah, garut kepala pun harus pakai sunnah. Ini namanya hasyawiyin, orang yang picik pikirannya. Siapa ahli sunnah? Yang kami yang bisa nolak sunnah itu ahli sunnah asli. Yang menerima sunnah apa adanya itu ahli bid'ah atau ahli sunnah palsu. Allah musta'an. Dengan retorika lagi, wa malat bil ibarat wa ikhtalafat alaihi al-aqwal, dan mereka cenderung oleh ikhtilafat alil aqwal, bingung untuk menentukan mana pendapat yang benar. Oleh sebab itu lahirlah nanti kaedah-kaedah jangan menyalahkan. Kalau awak tidak salah, awak takut disalahkan, ya. Biasanya yang bilang jangan salah-salahkan, biasanya yang memang tidak yakin dia dengan kebenarannya. Tapi kalau orang yakin dengan kebenarannya, paham dia ini salah, ini lawan salah saja. Ini salah, ini benar. Antum katakanlah pula seperti itu. Dan yang menentukan itu nanti bagaimana data, fakta, dan berita yang sahih. Maka lahir aliran-aliran dalam agama bila akidah. Nah, dari Mu'tazilah ini disaring-saring nanti lahir aliran Kullabiyah, lahir pula Jahmiyah, lahir pula apa lagi Al-Kalamiyah, lahir Karamiyah, lahir pokoknya iya-iyanya banyak, sampai Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya, sehingga punya nama-nama. Makanya seperti kata Imam Sufyan atau yang lainnya, Ahlus Sunnah itu tak punya nama kecuali Ahlus Sunnati wal Jamaah.